Halo teman-teman, selamat datang di mata kuliah Analisis Perilaku Konsumen. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai apa sih definisi analisis perilaku konsumen dan apa pentingnya mempelajari ilmu ini. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memberi ilustrasi terlebih dahulu. Zaman sekarang, seorang pemasar menghadapi tantangan yang semakin challenging dan semakin seru dalam memahami keinginan konsumen dan faktor apa saja yang menggerakkan konsumen untuk rela mengeluarkan uangnya demi membeli suatu produk. Contoh sederhana adalah memahami kenapa sih orang mau membayar puluhan ribu rupiah hanya untuk segelas kopi di Starbucks. Padahal konsumen dapat membuat kopi sendiri dengan membeli kopi saset lalu menyeduhnya di rumah dengan hanya mengeluarkan sedikit uang. Tapi kan itu tidak praktis, Bu. Oke, kalau gitu kita bisa beli kopi di angkringan atau warmindo terdekat. Itu pun sudah dibuatkan oleh penjualnya. Harga tetap masih. Jawabannya terletak pada layers of value atau nilai tambah yang dapat diberikan oleh seorang pemasar kepada produk kopi tersebut, yang sebenarnya dapat kita katakan produk kopi itu adalah produk komoditas ya. Lapisan nilai tambah atau layers of value yang ditambahkan pada core produknya adalah termasuk pelayanan dan pengalaman yang memang dianggap worth it oleh konsumen. Jika pemasar dapat memahami mengenai perilaku konsumen, mereka dapat meningkatkan kerelaan konsumen untuk membayar atau willingness to pay, bahkan harga yang mahal sekalipun. Konsumen masih mau-mau aja untuk membayar. Bukan cuma rela keluar banyak uang, lokasi yang jauh pun rela ditempuh oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Manajemen Starbucks tahu banget nih bagaimana menciptakan added value atau nilai tambah bagi produknya. Beberapa waktu yang lalu, Starbucks membuka gerai yang dinamakan Starbucks Reserve Dewata di Bali, yang merupakan gerai Starbucks terbesar di Asia Tenggara. Gerai hyperlokal ini didesain untuk memberi aspek experiential yang intens kepada konsumennya. Selain dapat menikmati suasana minum kopi yang instagramable, tempatnya mewah, pengunjung akan mendapatkan pengetahuan dasar mengenai proses pembuatan kopi, serta melihat berbagai display mengenai macam-macam asal daerah pembuatan kopi di Indonesia. Kalau sudah dimanjakan seperti itu, tentunya konsumen rela saja membayar mahal, karena mereka menganggap tidak hanya membeli kopinya, tapi juga membayar untuk nongkrong dan pengalaman belajar yang asik, dan itu yang dianggap mahal oleh mereka. Belum lagi konsumen juga bisa foto-foto hits di sana, membanggakanlah untuk dipost di media sosial mereka. Ratusan ribu sekali nongkrong worth the money lah ya bagi sebagian orang. Kembali ke ilmu mengenai perilaku konsumen, definisi perilaku konsumen itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari pola perilaku individu, kelompok, atau organisasi saat mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, sampai membuang produknya. Mungkin bentuknya bukan hanya produk ya, tapi juga berbentuk layanan, pengalaman, atau ide yang mereka harapkan akan memenuhi kebutuhan mereka dan berbagai dampak proses tersebut bagi konsumen dan masyarakat. Lalu ilmu perilaku konsumen itu penting untuk siapa saja ya, dan dapat diaplikasikan pada bidang apa saja. Yang pertama adalah untuk merancang strategi pemasaran seperti yang sudah diilustrasikan pada contoh Starbucks sebelumnya. Pemasar perlu memahami betul mengenai hal apa saja yang diinginkan oleh konsumen. Nah, keputusan pemasaran yang didasarkan pada teori perilaku konsumen yang eksplisit, asumsi dan penelitian itu memiliki peluang yang lebih besar untuk berhasil dan menciptakan keunggulan kompetitif bagi suatu perusahaan dibandingkan dengan strategi pemasaran yang hanya didasarkan pada firasat atau intuisi. Yang kedua, ilmu perilaku konsumen ini sangat bermanfaat bagi pemerintah
sebagai pihak yang membuat regulasi untuk mengembangkan, menafsirkan, atau menerapkan kebijakan yang dirancang untuk melindungi dan membantu konsumen. Contohnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan peraturan mengenai pencantuman informasi nilai gizi pada label dan iklan suatu produk pangan. Supaya apa? Supaya konsumen dapat secara benar mengetahui informasi mengenai zat yang terkandung dalam makanannya. Mungkin kebanyakan dari kita seringkali mengabaikan atau tidak terlalu paham mengenai informasi nilai gizi pada label makanan kita. Tetapi sebagian segmen pelanggan seperti orang yang sedang diet, ibu yang selektif terhadap makanan anaknya, atau kelompok orang yang memang sudah sadar akan kesehatan akan sangat terbantu dengan adanya informasi nilai gizi tersebut. Jelas, regulasi yang efektif dari banyak praktek pemasaran membutuhkan pengetahuan yang luas tentang perilaku konsumen. Ketiga, wawasan mengenai perilaku konsumen sangat diperlukan dalam pembuatan strategi pemasaran sosial. Pemasaran sosial adalah penerapan strategi dan taktik pemasaran untuk mengubah atau menciptakan perilaku yang berdampak positif pada individu atau masyarakat sasaran secara keseluruhan. Pemasaran sosial ini telah digunakan dalam upaya untuk mengurangi kebiasaan merokok, vaksinasi tepat waktu, untuk mendorong perilaku ramah lingkungan seperti daur ulang, untuk mengurangi perilaku yang berpotensi menyebabkan AIDS, untuk meningkatkan dukungan amal, untuk mengurangi penggunaan narkoba, dan untuk mendukung banyak penyebab-penyebab penting lainnya atau isu-isu positif lainnya. Sama seperti strategi pemasaran komersial, strategi pemasaran sosial yang sukses membutuhkan pemahaman yang baik tentang perilaku konsumennya. Yang terakhir, aplikasi ilmu perilaku konsumen sangat perlu dipahami oleh konsumen itu sendiri, ya kita-kita ini. Tak dapat dipungkiri, setiap saat kita dibombardir oleh berbagai tawaran produk melalui iklan YouTube, merek yang dipakai oleh idola kita, artis, penyanyi idola kita, review di sosial media, diskon yang ditawarkan di e-commerce, banyak banget ya diskon yang ditawarkan dan hampir setiap bulan ada, seperti di Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain, dan banner-banner yang kita lihat di jalanan. Penting bagi kita sebagai konsumen untuk memahami secara akurat strategi dan taktik yang digunakan agar kita dapat menjadi konsumen yang lebih efektif dan smart. Jadi, kita tidak menjadi korban dari strategi pemasaran dan dapat menetapkan batasan yang sesuai bila memang diperlukan. Nah, sekian dulu pengantar dari saya mengenai definisi dan penerapan ilmu perilaku konsumen. Jangan lupa untuk membaca buku pedomannya untuk mendalami bab 1 lebih lanjut. Tetap semangat teman-teman, sampai jumpa lagi.